Baik, kita mulai kegiatan pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan ya usaha kita ya dalam mengikuti kegiatan kajian pada sore hari ini. Barakallahu fikum, dan mari kita mulai dengan menyimak ya kajian atau materi tentang Muslimah dan Ramadan yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Ferry Zaid Gultom. Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Ferry Zaid Gultom, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, sebagaimana yang telah diketahui bersama, materi kita hari ini bertemakan tentang Muslimah dan Ramadan. Karena berkaitan dengan Ramadan, ya, maka kami akan mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," ya, apabila telah datang Ramadan. Dan kita alhamdulillah hari ini sudah hari ke-6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kita tentang bulan Ramadan ini, "Futtihat abwabul jannah." Maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu atau pintu surga itu jumlahnya banyak. Ya. Kemudian Rasulullah mengkabarkan lagi pada bulan Ramadan, wa ghulliqat abwabu an-nar, bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya pintu neraka itu bukan hanya satu, tapi jumlahnya banyak. Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, wasul silatis syayatin, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Syaitan-syaitan pun dibelenggu. Kita akan sedikit ya mengambil faedah dari penjelasan para ulama dari 3 poin yang telah kita sebutkan. Kabar dari Nabi SAW tentang bulan Ramadan. Bahwasanya yang pertama, Nabi mengkabarkan pada bulan Ramadan apa itu? Pintu-pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Yang ketiga, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Dan berkaitan dengan muslimah, ya, karena di sini disebutkan bahwasanya pintu surga itu dibuka di bulan Ramadan seluruhnya. Di situ ada hal yang sangat istimewa, khususnya bagi muslimah, yang mana pintu surga itu semuanya terbuka bukan hanya di bulan Ramadan. Ya. Bukan hanya di mana, Bapak? Di bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata Nabi jemaah? Ya, tentang keistimewaan wanita ini dan kaitannya dengan pintu surga. Masya Allah. Kata Nabi SAW, "Idza sallatil mar'atu khamsah." Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu ya dalam sehari, dia melaksanakan sholat fardu yang Allah wajibkan 5 kali dalam sehari. Yang pertama, kemudian yang kedua, wasamat syahroha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dia mematuhi ya suaminya. Yang keempat, ya wa hafizat farjaha, dan dia menjaga ya farjnya, yaitu kemaluannya. Dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Ya. Maka jika 4 hal ini dilakukan oleh seorang wanita, seorang muslimah, qila laha, dikatakan pada muslimah tersebut, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Ya. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Jadi sebenarnya pintu-pintu surga itu sudah terbuka untuk wanita muslimah itu dimanapun, kapanpun, ya, detik, menit yang dia berada dalam hari tersebut, waktu tersebut, itu selalu terbuka. Itu keistimewaannya. Ya. Beda sama apa namanya laki-laki ini. Ya. Laki-laki ini apa namanya jarang orang yang bisa melakukan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan tersebut dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ya, sebagaimana pernah dalam hadis sahih ketika Rasulullah SAW ya pernah bertanya, siapa yang tadi malam sholat malam? Ya, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang pagi ini sholat duha? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar angkat tangan. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya surga itu memiliki banyak pintu, dan diantara orang yang memasuki semua pintu itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar luar biasa, seluruh amalan itu dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan kadang-kadang kalau laki-laki itu dia hanya Allah mudahkan di satu pintu amal saja. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan tentang hadis bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Ya, pintu surga itu ada jumlahnya 8. Nah, ini wanita muslimah. Di sini agama kita telah mengistimewakannya. Ya. Bukan hanya di bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka untuk mereka, tapi di setiap waktu. Ya, di setiap waktu. Allahu Akbar. Sekali lagi, ini adalah kabar gembira bagi para wanita. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya wanita tersebut dia memenuhi kriteria tadi 4, ya, sholat dalam sehari 5 kali, ya, kemudian dia puasa Ramadan, kemudian dia juga menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, kemudian yang keempat dia taat pada suaminya. Tetapi dia memiliki pemikiran yang menyimpang, ya. Pemikiran yang menyimpang. Contohnya apa? Contohnya dia memiliki pemikiran yaitu khawarij, pemikiran khawarij. Ya. Pemikiran yang dia tidak mau patuh sama pemerintah yang sah. Ya. Maka ini tentunya tidak termasuk di dalam hadis, karena di sana ada hadis yang lain. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man abadallah la yusyriku bi syai'a,
fa aqama as-salata wa ata az-zakata wa sami'a wa ata'a fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu min ayyi abwabil jannati sya'a. Ya. Walaha thamaniyata abwab. Ya. Barang siapa yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, kemudian dia menegakkan salat, menunaikan zakat, mendengar dan taat kepada ya pemimpin yang sah. Ya. Di sini masuk wasami'a wa atha, ada taat dan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin yang sah. Maka Allah Ta'ala ya akan memasukkan dia ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Walaha thamaniyat abwab. Nah, ini dalil yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa surga itu pintunya jumlahnya ada 7 berdasarkan nas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man 'abadallah la yusyriku bi syai'a wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa sami'a wa 'asa. Tapi barang siapa yang ya dia beribadah pada Allah, tidak mensekutukan Allah dalam ibadahnya. Sudah? Wa aqama as-salah, dia juga menegakkan salat. Wa ata az-zakata, dan dia juga menunaikan zakat. Wa sami'a, dan dia juga taat, dan dia juga mendengar. Ya. Tapi wa asal, dia dengar tapi dia nggak taat. Ya. Kalau tadi sebelumnya disebutkan sami'a wa ata'a, dia mendengar dan dia taat dengan pemerintah ya kaum muslimin yang sah. Di sini wa sami'a wa asa, dan dia mendengar tapi dia tidak taat. Dia tidak taat. Maka kata Allah, fa innallaha ta'ala min amrihi bil khiyar. Maka dalam hal ini ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasibnya terserah Allah. Insya'a rahimahu wa insya'a 'adzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan merahmatinya. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya. Ini jamaah. Nah, ini dalil dari sini menunjukkan bahwasanya ya bahwa sholat 5 waktu, menunaikan zakat, kemudian dia menegakkan sholat, ya, menunaikan zakat, dan dia beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan pada Allah, dan dia mendengar tapi nggak taat dengan pemerintah sah kaum muslimin, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tadi. Apa keutamaan tadi? Dipersilakan masuk surga ya dari 8 pintu yang dia inginkan, gitu ya. Maka dari sini harus kita pahami, ada satu dalil tapi kemudian diikat dengan dalil-dalil yang lain, ya. Karena banyak kita lihat orang-orang yang wanita salihah, masya Allah, tetapi dari sisi pemikirannya dia termasuk orang-orang yang tidak taat sama pemerintah sah kaum muslimin, begitu. Dan tentunya ya dalil yang paling utama yang dengannya ya seseorang mendapatkan keutamaan tadi, ya harus ada syarat padanya, yaitu apa? Harus berakidah yang benar. Ya. Muslimah yang mendapatkan keistimewaan tadi berupa pintu surga yang 8 boleh dia masuki semuanya, ya, tanpa ada ketentuan waktu. Ya. Itu keutamaannya didapatkan ketika memiliki akidah yang benar. Ini perlu dipahami. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Hamba Allah dan utusannya. Wa anna Isa abdullah, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah. Ya. Wa banu amatihi wa kalimatuhu alqaila Maryam wa ruhan minhu, dan meyakini bahwasanya ya, Nabi Isa adalah hamba Allah dan anak salah satu hambanya, dan juga kalimatnya
yang disampaikan kepada Maryam dan ruhnya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa annal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu hak, benar adanya. Wa annan nara haqqun, dan bahwasanya neraka itu benar adanya. Perhatikan jamaah di sini, adkhalahul jannah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Jadi semua keutamaan jamaah apapun itu tetap harus diikat dengan akidah yang benar. Ya, tanpa diikat dengan akidah yang benar, maka keistimewaan itu akan lepas. Tidak bisa digapai oleh ya setiap hamba. Khususnya keutamaan bagi muslimah yang Allah sebutkan tadi, ya, mereka diperkenankan untuk masuk surga dari semua pintu, 8 pintu surga, di manapun dan kapanpun tatkala mereka melakukan 4 hal tadi. Ya, tentunya diikat dengan apa? Akidah yang benar dan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman salafus salih, yang dalam masalah pemerintah kaum muslimin dia mendengar dan patuh. Itu jamaah, barakallahu fikum. Baik. Tentang Ramadan, tentunya kalau ditanya pasti akan tahu ya tentang keutamaan Ramadan, fadilah Ramadan, karena dari awal Ramadan sampai sekarang sering kita mendengar kajian-kajian baik online maupun offline. Saya kira keutamaan Ramadan itu insya Allah semuanya sudah mengetahuinya. Ya. Nah, yang terpenting pada saat ini adalah amalan-amalan yang dengan amal-amalan tersebut kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu. Ini poin-poin yang mesti kita ketahui pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka di sini kita perlu mengetahui pintu-pintu surga yang disebutkan jumlahnya ada 8 itu. Ya, yang jumlahnya disebutkan ada 8 itu apa saja? Ya. Apa saja pintu-pintu surga tersebut? Tujuannya apa kita mengetahui pintu-pintu surga atau 8 pintu surga tadi? Ya. Agar jamaah kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga tersebut. Kita bisa masuk ke dalam pintu surga tersebut. Bagaimana ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati tsamaniyatu abwab." Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Ya. Di antara pintu-pintu surga tersebut yang jumlahnya 8, ada pintu surga yang bernama ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak ada yang bisa memasuki pintu itu melainkan orang-orang yang berpuasa saja. Ya. Subhanallah jemaah. Kita hari ini yang berpuasa, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang nantinya dengan izin Allah masuk ke dalam surga Allah dari pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita butuh ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jamaah yang saya muliakan, amal yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan
sejatinya bukan penentu, ya, bukan penentu kita masuk surganya Allah Jalla wa'ala, tapi dia hanya sebab. Ya. Yang menentukan kita masuk surga atau tidak masuk surga Allah Jalla wa'ala, ya sekali lagi bukan amalan kita. Amalan sekali lagi hanya sebab. Lalu apa? Jawabannya adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara bentuk rahmat Allah adalah apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan, la yadkhula ahadun minkum bi amalihi al-jannata. Tidak ada salah seorang di antara kalian ya yang masuk ke dalam surga dengan mengandalkan amalannya. Ya. Para sahabat jamaah bertanya pada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah, apakah demikian pula dengan Anda wahai Rasul?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wala ana." Aku pun juga demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa anta ghammadani Allahu ya bi rahmatih. Hanya saja Allah tabaraka wa taala telah meliputiku, yang mengkaruniakan untukku apa jemaah? Ya, rahmatnya. Dan riwayat lain ya bi maghfirati, ampunannya. Ya. Ini kita garis bawahi jemaah. Jadi patokan ya standar kita masuk surganya Allah adalah apa jemaah? Rahmat Allah, ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Adapun amalan, maka dia bisa terhapus. Amalan itu bisa terhapus. Ya. Bisa terhapus karena sebuah keyakinan yang ada dalam hati. Ya. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, ya, keyakinan ya. Kemudian syirik asma wa sifat. Ini berkaitan dengan akidah. Ya. Karena kalau seorang melakukan kesyirikan, Allah Ta'ala telah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau mereka itu berbuat syirik kepada Allah, maka akan terhapus seluruh amal perbuatan mereka. Kebaikan-kebaikan mereka telah mereka lakukan itu terhapus semuanya gara-gara apa? Syirik. Itu. Apalagi zaman sekarang ya, Mas. Zaman di mana fitnah, ujian, cobaan itu sangat berat. Khususnya bagi kaum muslimin yang jauh dari agamanya. Bahkan kita yang sudah belajar, sudah mengaji, sudah duduk dalam majelis ilmu pun terkadang terkena ya, syubhat-syubhat yang menyambar. Ya. Makanya Nabi SAW selalu berpesan, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah untuk beramal sebelum datang ya masa di sana begitu berat ujian dan cobaan yang akan dihadapi. Ya. Kaqita'il ya, lailil muzlim, yang diumpamakan oleh Nabi SAW, ujian tersebut ya saking samarnya itu seperti batu hitam yang ada di kegelapan malam. Ya. Malam gelap gulita. Kalau sekarang mungkin ada ya listrik nggak ada, umpamakan listrik tak ada, padam semua lampu. Oh mungkin ada cahaya bulan, tidak ada, cahaya bulan tidak ada sama sekali. Ya. Kaqita'il lailil muzlim. Ya. Itu seperti benar-benar suasana malam yang gelap gulita. Yang seseorang kalau tidak memiliki cahaya, yaitu cahaya ilmu, maka tentu ketika dia berjalan dia akan terjatuh ke dalam jurang. Minimal dia akan terjatuh ke dalam lubang yang akan mencelakakan diri dia. Ya kan? Ya Rasulullah SAW gambarkan jemaah, saking dahsyatnya ujian cobaan ini, ya, yang kalau seorang tidak memiliki cahaya, ya di dalam kegelapan, kondisi kegelap yang seperti gelap malam gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Rasulullah mengatakan, asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Saking dahsyatnya ujian itu jemaah. Ya.
Seseorang paginya mukmin, sorenya sudah kafir lagi. Kemudian sebaliknya, sorenya dia mukmin, pagi udah kafir. Baik dia sadari atau dia tidak sadari. Allahul musta'an. Ya, Indonesia, rakyat Indonesia kemarin diuji ya, dengan gegap gempitanya yang kemarin yang ada di Lombok ya, tentang balap motor itu, tentang Sirara, ya, pawang hujan dan lain sebagainya. Ya. Terlepas dari kata orang dia mungkin dia itu orang bukan non Muslim ya agamanya, terlepas dari ya keyakinan orang bahwasanya ya bisa aja memindahkan hujan dan dia tidak melakukan kesyirikan ya. Tapi pernyataannya yang dalam ya media itu dia meyakini dan dia mengatakan bahwasanya Tuhan telah mengizinkan bagi diri dia ya untuk mengatur langit, dan dia mengatakan bahwasanya langit itu ada AC-nya dan remote-nya di tangan Rara, kata dia. Itu keyakinan dari dia sendiri menunjukkan memang dia adalah dukun. Ya mah kita sangat prihatin kepada kaum muslimin di Indonesia khususnya. Orang-orang yang percaya dengan hal seperti itu. Baru sekelas pawang hujan saja kan gitu. Orang sudah percaya atau minimal mereka meremehkan, menggampangkan, nggak mempermasalahkan, itu suatu perkara yang bahaya. Ya. Harus ada pengingkaran dalam hati jemaah, minimal. Ya. Apa bahayanya? Bahayanya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah bersabda, "Man ata kahinan arrafan," ya. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau mendatangi tukang ramal, ya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang saya katakan tadi jemaah. Amalan kita itu tidak ada yang bisa menjadi patokan kita untuk membuat kita masuk surga Allah Jalla wa'ala. Karena kadang-kadang itu amalan bisa terhapus. Ya. Kadang-kadang amalan kita itu bisa terhapus. Ya kan? Terhapus dengan apa? Dengan sifatnya mungkin keyakinan. Dia mendatangi dukun, atau mungkin zaman sekarang bukan kita mendatangi dukun. Bahkan dukun itu datang, bahkan dipromosikan di hadapan kita, bahkan di tangan-tangan kita. Ya. Kalau seandainya dia menerima itu, dia datangi atau dia didatangi, maka jamaah yang saya muliakan, faqad lam tuqbal salat arba'in, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dalam riwayat lain, bukan hanya sekedar mendatangi, atau zaman sekarang sudah didatangi kita, dipromosiin, ya. Fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan. Kalau sampai ke arah membenarkan, ya, kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kufur jamaah, waliyadzubillah. Maka benar kata Rasulullah SAW, ya, bersegeralah beramal, perbanyak amal selagi ada waktu, maka bersegera. Selagi bulan Ramadan, maka perbanyak, maksimalkan. Ya. Jangan sampai nanti datang suatu fitnah, yang dengan fitnah tersebut tanpa sadar kita telah menghapus amal ibadah kita. Ya. Dan kita mirisnya dengan kaum muslimin, Allahul musta'an, sekedar ya apa jemaah? Sekedar itu tingkatannya sekadar ya, tingkatan sekadar pawang hujan ya, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu berhenti atau berpindah. Ya. Yang padahal itu semua adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu benar, itu ujian bagi umat Islam. Apakah keyakinannya tetap kokoh, percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, atau dia percaya kepada para dukun dan para tukang ramal tersebut.
Ya. Ini baru kadar setingkat pawang hujan. Apatah lagi jamaah nanti Dajjal. Ya. Dajjal yang Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah tabaraka wa taala bisa mensuburkan tanah yang gersang. Sebaliknya bisa menggersangkan tanah yang subur. Bisa menurunkan hujan. Bahkan disebutkan surga dan neraka ada di tangannya. Tuh. Zahir hadisnya disebutkan surga beneran dan neraka beneran. Coba bayangkan. Bahkan dengan izin Allah dia bisa menghidupkan orang mati. Ini fitnah Dajjal luar biasa. Jemaah. Maka kita khawatir mereka-mereka yang pada saat ini percaya dengan yang seperti itu. Ya. Nauzubillah. Kita lebih khawatir lagi bagaimana kalau mereka hidup di masa Dajjal nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ya. Jadi sekali lagi penting kita untuk belajar khususnya di masa fitnah ini. Karena dengan ilmu lah kita memiliki cahaya sehingga ketika kita berada di masa fitnah, masa ujian yang kata Nabi itu kondisinya seperti ya, gelap gulita di malam hari. Kalau kita memiliki cahaya ilmu, maka insya Allah kita akan selamat. Ya, kita tahu mana jalan yang itu berlubang dan mana itu jurang. Ya, sehingga kita bisa selamat dari ini. Nah, ini penting jamaah. Sebelum kita masuk ke dalam masalah amalan-amalan, ya, yang kita harapkan nanti ketika kita sampaikan amalan-amalan apa saja yang mesti kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini, kita sudah tahu, ya, bahwa amalan ini hanya sebab saja. Yang lebih penting dari itu adalah kita menjaga keyakinan kita. Keyakinan kita, akidah kita, agar amal ini tetap terjaga, tidak terhapus. Ya kan? Maka sekali lagi terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah panitia ya dari Yayasan An-Nas Ahsan ini memiliki banyak program-program, kajian-kajian, subhanallah. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan balasan kepada ya para pengampu dan semua orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan ini. Amin. Baik. Insyaallah. Barakallahu. Ya. Kita masih di surga ya. Pintu surga. Baik, pintu surga disebutkan. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asya'i fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan ya sedikit saja ya min syai'in min al-asya' itu sedikit saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaujaini di sini maksudnya apa? Dua kendaraan. Ya, makanya. Barang siapa yang berinfak sedikit saja untuk dua kendaraan, yang dua kendaraan tersebut digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Du'iya min abwabin ya'ni al-jannah ya Abdullah hadza khairun. Ya, maka nanti dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Ya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang dia tergolongkan dari ahli salat, dia puasa, dia salat wajib, tapi kemudian dia tambah dengan salat-salat sunnah, dan dia konsisten dengan itu, sehingga disebut dengan ahli salat. Ya. Maka akan dipanggil dari pintu surga yang bernamanya babus salat, pintu salat. Faman kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu nama pintu al-jihad. Faman kana min ahli sadaqah du'iya min babil sadaqah. Barang siapa yang dia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu surga bernama
pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam doya min babis siyam wa babir rayyan. Maka siapa yang ahli dalam ibadah puasa, dia akan dipanggil nanti di surga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ya, jadi ada berapa pintu jamaah tadi disebutkan? Ya, ada 4 pintu ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimallahu taala mengomentari hadis ini, ya. Dzakara Muslimun fi hadzal hadits min abwabil jannah arba'ah. Imam Muslim dalam hal ini menyebutkan 4 pintu surga. Ya. Wa zada ghairahu baqiyah as-samaniyah. Lalu kemudian Imam Muslim menambahkan yaitu apa? 4 sisanya. Di antaranya apa? Fadzakara minha bab at-taubah. Pintu surga yang bernama taubat. Berarti berapa? Yang kelima. Kemudian yang kelima, yang keenam apa? Wabab al-kadhimin al-ghaidha. Orang-orang yang mereka menahan amarahnya. Ini menahan amarah ini luar biasa. Ya, apalagi dalam berkeluarga. Ya. Ketika berkeluarga antara suami istri belum punya anak, itu sudah ya terjadi problematika. Ya, kalau seandainya tidak sabar-sabar, tidak menahan amarah, selalu ada terjadi percekcokan. Apatah lagi kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, la haula wala quwwata illa billah. Itu berbagai macam problem, masalah, ya dari yang kecil sampai yang besarnya. Kalau sana tidak bisa menahan amarah, Masya Allah. Tapi bagi mereka yang bisa menahan amarah dalam masalah ini, ya bukan berarti dia kalah. Seorang suami misalnya, ya menghadapi ya misalnya ada masalah pada diri istrinya, kekurangan pada istrinya, mungkin istrinya tukang pemarah, ya, atau anak-anaknya yang subhanallah, ya. Tapi suami ini selalu mengalah, selalu dia menahan amarah dia. Maka ini termasuk keutamaan bagi mereka yang seperti itu. Bab al-kadhimin al-ghaidh. Ya, pintu orang-orang yang menahan amarahnya. Demikian pula sebaliknya wanita, ya. Ketika menghadapi suami tidak sesuai dengan harapannya, suami memiliki banyak kekurangan, ya, ditambah lagi mungkin anak-anak yang kondisi begitu membuat dia lelah, letih, ya. Sudah begitu banyak pekerjaan rumah, ditambah lagi dengan masalah. Tapi kalau dia wal kadhimin al ghaidh, dia mengalah, dia tidak marah, memaafkan, dia akan masuk dalam pintu al kadhimin al ghaidh. Subhanallah. Di bulan Ramadan ini, subhanallah, ya. Di bulan Ramadan ini, tadi saya katakan, pintu-pintu surga yang saya sebutkan tadi, tentunya sekaligus memberitahukan kepada kita, mengkabar kepada kita, amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya. Yang tadi apa? Ahli salat. Ya. Kalau kemarin di bulan Ramadan, kita mungkin jarang sholat malam, maka manfaatkan bulan Ramadan ini. Ya. Kita untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Sholat sunnah yang dulu kemudian jarang-jarang kita sholat sunnah, maka bulan Ramadan ini, maka sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu jangan ditinggalkan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang ahli sholat. Ya. Dan kita diharapkan nanti di surga dipanggil dari pintu surga namanya as-sholat. Ya. Puasa Ramadan, kita berharap semoga dipanggil dari pintu puasa. Kemudian disebutkan tadi apa? Sedekah. Sedekah jemaah. Ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Kesempatan mumpung musim kebaikan ketika kita membiasakan diri ya untuk merutinkan setiap hari. Misalnya kita buat standar sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya sehari saya sedekah 50.000 nih misalnya. Atau 20.000 misalnya. Atau 10.000. Ya, satu hari. Kita manfaatkan. Mumpung bulan Ramadan. Sehingga harapannya kita di bulan Ramadan ini tercatat. Termasuk orang apa? Ahli sedekah. Ahli sedekah. Ya. Karena ini bulan rahmat Allah, bulan rahmat. Yang bisa jadi kemarin-kemarin kita tidak merutinkan itu, tapi di bulan puasa kita rutinkan. Dan karena rahmat Allah, dan sekali lagi bulan Ramadan bulan rahmat, dan Allah akan membentangkan rahmatnya seluas-luasnya. Bisa jadi kita termasuk tertulis. Ya. Padahal walaupun baru saja kita bersedekah, merutinkan sedekah di bulan Ramadan, bisa jadi kita tertulis termasuk ahli sedekah. Dan kita harapkan termasuk akan dipanggil di surga nanti dari pintu sedekah. Gitu ya. Kemudian dari pintu jihad, subhanallah, jihad pada saat ini adalah jihadul ilm, jihad menyampaikan ilmu. Ya. Kemudian yang kelima disebutkan di sini tadi apa?
pintu namanya al-kadhimil ghaidh. Mereka yang menahan amarah akan dipanggil dari pintu yang namanya al-kadhimil ghaidh. Subhanallah. Jemaah, kemudian apa lagi disebutkan? Bab radin, bab yang namanya orang yang ridha. Ya, orang ridha. Dalam hadis disebutkan orang yang diantaranya orang tuanya ridha sama dia karena dia berbakti pada orang tuanya. Nah, ini keutamaan bagi mereka berbakti pada orang tuanya. Ada pintu namanya bab orang yang berbakti pada orang tuanya. Pintu khusus. Subhanallah. Di bulan Ramadan ini jemaah, mungkin orang tua kita lagi mungkin ada yang ya lagi karena kondisi umur yang sudah lanjut usia ya, atau kondisi badannya sudah lemah, hanya bisa berbaring. Ya, kita berbakti pada mereka, orang tua kita. Berat memang mungkin dan lain sebagainya karena mungkin dia buang air dan lain sebagainya, berat. Tetapi ketika kita bisa berbakti pada orang tua, maka ada pintu khusus bagi mereka yang berbakti pada orang tua. Ya. Wa babul aiman alladhi yadkhulu minhu man la hisaba alaih. Dan juga pintu yang ke-8 adalah pintu al-aiman, yaitu pintu kanan. Dan khusus bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tanpa hisab azab. Demikian ya, barakallahu fikum. Ya, 8 pintu surga yang kita harapkan ya, dengan nama pintu surga tadi kita bisa mengamalkannya khusus di bulan Ramadan ini. Ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Baik, saya kira waktu sudah habis ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan Masya Allah dari antum Ustaz. Dan antusiasme peserta juga di sini luar biasa Ustaz. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan sudah masuk nih Ustaz, terkait dengan tema Ramadan kita pada hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Sekali lagi, jazakumullah khairan. Nah Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Umu Abian ya. Bismillah Ustaz, bagaimana jika ibu bekerja dan memiliki 2 anak balita ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini? Masya Allah, tentunya ini 2 balita Ustaz ya, kerepotan mungkin Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Tentunya kita memiliki kaidah ya. Kaidah di sini kita harus mengetahui mana al-aham ya, al-aham. Kita dahulukan yang terpenting dari yang penting. Kita dahulukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu tahu dulu ilmunya dulu. Ya. Sekarang memiliki punya anak balita. Ya. Seorang tua pasti tentunya wajib untuk mengurus anaknya, kan begitu. Ya, mengurus anaknya. Dan seorang anak memiliki hak untuk ditunaikan oleh orang tuanya. Yaitu apa? Diurus, yaitu pendidikannya, ya kemudian apa namanya? Ya mengurus anak-anak yang dimaklumi lah bagi orang tua ya, bagi ibu-ibu seperti itu. Nah, sekarang memang betul di bulan Ramadan ini kita harus banyak maksimalkan. Tapi kita harus melihat itu kita mau kita maksimalkan itu adalah perkara sunnah atau perkara yang wajib. Kalau yang wajib tentunya, pasti kita tentunya nanti itu masalah teknis. Kita bisa bekerja sama dengan suami kita, ya bisa bekerja sama mungkin dengan anak dia tadi punya anak balita, mungkin dia punya kakak, mungkin bisa dia meminta kepada kakaknya untuk memegang anaknya dulu agar orang tuanya bisa sholat dan sebagainya. Itu perkara wajib ya. Yang perkara wajib tentunya harus itu disiasati, harus kerjasama, saling tolong menolong ya antara mungkin sama suami, sama anak-anak yang lain, dan mungkin ada mertua, dia punya mertua, atau dia mungkin punya orang tua, seperti itu. Kalau memang dirasakan repot untuk memiliki anak 2 balita tadi, gitu ya, apalagi anak yang memiliki kebutuhan khusus misalnya, gitu ya. Nah ini tentunya butuh kerjasama dalam hal perkara wajib. Adapun dalam perkara sunnah jamaah, subhanallah, Allah Rahman, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya, bagi saya, ya mengurus anak balita itu lebih diutamakan ya, dibanding kita melakukan amalan sunnah. Bahkan ini saya katakan Allah Maha Rahman ya. Kalau seandainya sebelum dia memiliki anak tadi ya, dia terbiasa untuk sholat sunnah, dia terbiasa bersedekah, dia terbiasa membaca Quran ya. Tapi ketika dia disibukkan sekarang ini dengan anak-anaknya,
yang seharusnya dia bisa bersedekah, tapi dia, aduh ini untuk kebutuhan anakku. Yang seharusnya dia bisa membaca Quran, waduh ini anak baju belum dicuci, belum disetrika, belum dan lain sebagainya. Ya, seharusnya dia bisa maksimal sholat sunnah, tapi aduh ini anak nangis dan lain sebagainya. Kalau dia sebelum tersibukkan dengan anak-anak tadi, dia disibukkan dengan ibadah-ibadah tadi, maka walaupun dia tidak mengerjakannya, Allah tulis pahala dia melakukan amal sunnah itu. Masya Allah. Ya, bisa tadi di sini. Ya. Masya Allah. Apa dalilnya? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana diriwayatkan ya oleh Al-Imam Muslim dan Imam Bukhari dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Nabi SAW, "Raja'na min ghazwati Tabuk." Min ghazwati Tabuk. Kami telah pulang dari peperangan Tabuk. Ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Sesungguhnya ya, sekelompok orang di belakang kita dan mereka berada di kota Madinah. Ya. Ma salakna syi'ban wala wadiyan. Tidaklah kita melewati ya suku perkampungan wala wadiyan, tidak pula lembah-lembah, yaitu perjalanan dari Madinah ke menuju perang Tabuk. Ya kan? Illa wahum ma'ana. Kecuali orang-orang yang ada di Madinah yang nggak ikut perang tadi, mereka pun tetap mendapatkan pahala jihad bersama kita. Kok bisa begitu? Habasahumul uzur. Ya, uzur telah menahan mereka untuk tidak perang bersama kita. Mereka itu kalau saja tidak ada uzur, kebiasaan mereka apa? Ikut perang. Tapi karena ada hal yang menghalangi mereka, walaupun mereka nggak ikut perang, maka mereka tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarh Riyadhus Shalihin, di sini disebutkan jemaah, idza kana al-insanu min 'adatihi, apabila seorang manusia, seseorang itu sudah menjadi kebiasaan dia, beliau memberikan contoh lain. An yusalliya ma'al jamaah fil masjid. Dia kebiasaan dia salat berjamaah di masjid. Walakinnahu habasahu habisun. Akan tapi dia terhalangi. Seperti apa? Seperti tertidur atau dia sakit. Au ma asbahah, atau yang semisalnya. Fa innahu yuktabu lahu ajrul musalli, maka tertulis untuknya pahala orang salat berjamaah tamaman bi ghairi naqs. Sempurna pahalanya tanpa kurang sedikit. Nah, dari sini kita bisa menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan tadi. Ya. Yaitu, kalau seandainya kita dihadapkan dengan dua pilihan, apakah memaksimalkan dengan amalan sunnah, atau kita mengurus anak kita. Ya. Yang itu kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai ibu. Maka saya katakan, lakukanlah Anda kewajiban Anda. Ya. Adapun amal-amalan sunnah tadi, maka jika Anda ya sebelum disibukkan dengan itu, maka Anda akan melakukan pahala menghidupkan sunnah, amal-amalan sunnah ya sempurna pahalanya. Walaupun Anda nggak ngerjain. Itu dia. Masya Ya. Allah. Ya. Apalagi ada di bulan Ramadan ya, yang segalanya apalagi di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Nah, Ustaz. Ini ada penanya berikutnya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada tentang sedekah tadi, ada teringat pintu sedekah, ini ada pertanyaan tentang sedekah ini, Ustaz. Masya Allah, ya. Nah, Bismillah, bagaimana cara seorang ibu rumah tangga memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, sedangkan nafkah hanya dari suami? Jazakallah khairan, Masya Allah, Ustaz. Ini pertanyaan dari Vika, ya, dari Vika. Betul, Ustaz. Sepertinya di bawahnya juga ada pertanyaan ya. Kita sesi pertama sampai 17.40, ya kurang lebih 5 menit lagi, Ustaz. Kita akan coba pertanyaannya Masya Allah bagus, ini kayaknya berkaitan sekali dengan yang tadi. Kalau seandainya kalau seandainya dia sebelum menikah dengan suaminya dia punya pekerjaan misalnya ya, atau dia punya uang yang dengannya dia bisa bersedekah gitu ya. Tapi setelah dia menikah, ya suaminya bilang udah kamu jangan kerja lagi gitu, ya kan? Akhirnya kan berarti nafkah dia atau uang dia dapat melainkan dari mana? Uang belanja dari suami kan begitu. Ya.
Kalau seandainya dia tidak memiliki uang kecuali dengan suami dan dia nggak bisa bersedekah, sedangkan dia kalau mau bersedekah tadi disebutkan ya ini ada sudah punya anak, kebutuhan anak sudah banyak dan lain sebagainya. Maka tadi pahala walaupun dia nggak bersedekah, dia tetap dapat pahala sempurna. Sekali lagi tadi dengan catatan ya, kalau sebelum dia tidak memiliki uang sekarang, sebelumnya mungkin sudah ada uang dan dia bersedekah, sudah menjadi kebiasaan dia bersedekah, maka dia dapat pahala sedekah walaupun dia nggak ngamalkan. Nah, tapi kalau seandainya sebelumnya dia nggak biasa untuk bersedekah, ya nggak bisa bersedekah. Tapi karena ini bulan Ramadan, maka dia muncul semangat untuk bersedekah. Ya, apalagi keutamaan disebutkan dengan keutamaan bersedekah, ya kan? Tapi dia mikir lagi, ini anak saya punya banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Dan dia mau minta pada suami, ya mungkin suami sudah gajian atau belum dan lain sebagainya. Ya, ini bagaimana? Maka Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ya, lanjutan dari penjelasan dalam hadis Riyadhus Shalihin tadi yang kita bacakan, ya, kata beliau, ya. Amma idza kana laysa min adatihi. Adapun kalau seandainya sebelumnya dia tidak memiliki kebiasaan seperti itu, ya, ayyaf'alahu fa innahu yuktabu lahu ajrun niyah faqat duna ajrul amal. Ya. Dia mau bersedekah, tapi gimana mau bersedekah? Uang saya cuma ngandalin uang suami, gitu. Kalaupun saya bersedekah, ini kebutuhan untuk anak mesti ada, lebih urgen lagi. Ini bagaimana? Ya, maka dia dapat pahala niat. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang jemaah. Ya kan? Allah. Makanya saya pesankan di sini jemaah. Saya pesankan di sini. Mumpung masih ada umur, mumpung masih sehat, ya, maka punya kebiasaan amalan. Coba buat amalan yang mana yang kita ringan di situ. Terus rutinkan, biasakan. Ya. Nah, nanti misalnya karena mungkin faktor usia, akhirnya kita sakit-sakitan, atau mungkin karena kita dulu mungkin kita orang mau mampu, sekarang nggak mampu karena hal satu hal, ya akhirnya kita nggak bisa lagi bersedekah dan lain sebagainya. Tapi karena kita memiliki riwayat dulunya rajin bersedekah, rajin beramal, ibadah, puasanya, atau dia sholatnya, maka Allah berikan dia pahala walaupun nggak ngamalin. Masya Allah. Makanya saya ingatkan pada diri saya sendiri dan jamaah, mumpung sekarang coba punya satu kebiasaan aja, amalan. Biasain. Ya, dibiasain. Harapannya nanti ketika kita ada uzur, kita tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut sempurna tanpa kurang sedikit pun. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Sempurna Ustaz ya, Masya Allah. Baik Ustaz. Nampaknya nih antusias peserta dalam bertanya juga ada beberapa lagi ya. Ini mungkin yang terakhir ya Ustaz ya. Afan izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati teman-teman yang mereka menjadikan bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lain? Jadi seakan-akan bulan Ramadan ini tidak ada keutamaan di dalamnya. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Allah Ta'ala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim musaytir." Ini Allah sendiri yang berkata pada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, ingatkan." Ya. Tugasmu itu hanya mengingatkan saja. Innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim musaytir. Engkau tidak bisa maksa orang untuk ikut apa kata engkau. Ya. Dan Rasulullah SAW juga telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahzunka kufruhum." Jangan sampai mereka itu ya yang masih dalam kekafiran, sudah diingatin masih juga di atas kekafiran. Jangan sampai engkau bersedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafizha. Allah mengatakan, tidaklah kami utus pada engkau agar engkau selalu mengawasi mereka. Enggak. Yang penting jamaah kita dakwah terus jalan aja. Jangan pernah letih, jangan pernah kita berhenti untuk dakwah ingatkan gitu aja. Masalah terimanya urusan Allah Jalla wa ala. Seperti itu. Ya kan? Nah, dan adapun bulan Ramadan ini orang keadaannya sama saja seperti selain bulan Ramadan. Walaupun Rasulullah bersabda bahwasanya di bulan Ramadan sulsilatis syayatin, syaitan terbelenggu. Tapi kok orang mesti aja yang berbuat maksiat gitu ya? Kok orang mesti aja dia nggak puasa gitu ya? Maka ketahui kata para ulama bahwasanya ya di samping ya syaitan yang menggoda manusia untuk berbuat maksiat,
dari faktor eksternal, dari luar, ada faktor dari dalam yang mengajak kita untuk berbuat maksiat juga. Apa itu? Ya, ammaratus, an-nafs. Ya, nafsu, jiwa. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Jiwa itu selalu mengajak kepada yang buruk. Ya. Apalagi sebelum Ramadan, jiwa itu sudah dibiasakan dengan perbuatan jelek. Ada orang yang berbuat maksiat itu karena memang sudah kebiasaan dia dan sudah untuk dihilangkan. Bulan Ramadan datang pun karena sudah kebiasaan dia tetap dia dilakukan juga. Ya. Sama halnya kayak ada orang, ya kita contohkan, punya kebiasaan kalau ketemu orang dia jitakin untuk kepala orang. Ya. Dia nggak ada kepingin untuk menjitak kepala orang, tapi kalau ketemu orang dijitak aja sama dia. Ya, ditanya, ente kenapa jitak orang ke orang? Nggak tahu anda, kalau nggak jitak, nggak gatal tangan anda, gitu. Kenapa? Sudah kebiasaan. Ya. Nggak ada keinginan sebenarnya, tapi ketika ada, karena kebiasaan tadi, ya, jiwa yang mengajak tadi, akhirnya dia ikutin jiwa tersebut, ya sudah, terjatuh. Mau bulan Ramadan, mau nggak bulan Ramadan, karena sudah kebiasaan, dia lakukan. Seperti itu. Allahul Musta'an. Maka hati-hati. Maka saya nasihat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua. Kalau kita melakukan suatu dosa, maka jangan biarkan larut. Kalau biarkan larut, ya tidak bertobat. Ya, kita bertobat, berbuat dosa, langsung bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau tidak bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan larut. Karena akan terus menjadi kebiasaan dan kebiasaan. Jadi akan sulit untuk diubah. Gitu. Hendaknya yang kita biasakan adalah cari amalan yang kita biasakan agar manfaat bagi kita. Yang mana kalau seandainya kita terhalangi untuk melakukan suatu ibadah tersebut yang kita lakukan biasa, maka kita tetap mendapatkan pahalanya walaupun kita tidak melakukannya. Jadi ambil kebiasaan yang baik, tinggalkan kebiasaan yang buruk. Barakallahu fikum. Itu kita sudah di akhir sesi ini, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah, banyak hikmah yang kami dapatkan dari antum, Ustaz, pada hari ini. Dan Masya Allah, ya tentunya kita harus bersyukur kepada Allah SWT bahwa sampai hari ini, sampai detik ini kita dipertemukan dalam suasana yang baik, insya Allah, dengan teman-teman yang baik, dengan lingkungan yang baik. Dan Alhamdulillah, Ustadz, untuk informasi, ya, di tempat kami di Yayasan Islam Anas Ahsan ini terkait dengan pengasuhan, Ustadz, ya. Jadi kalau ada ibu bekerja dan kemudian punya balita, Ustadz, ini boleh membawa anaknya ke sekolah dan ada fasilitas untuk pengasuhan, ya. Jadi ada khusus pengasuhnya, sehingga ketika ibu bekerja atau mengajar misalnya, maka anak itu bersama pengasuhnya, ya, di sekolah, Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan ini juga menjadi istilahnya pintu juga, ya Ustadz, ya, pintu pahala, ya, bagi penyelenggara tentunya. Masya Allah, ini tentu menjadi langkah kita dalam usaha kebaikan, gitu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mungkin untuk penanya mohon maaf jika tidak kami sampaikan semuanya. Ada beberapa yang japri juga nih, Ustaz, ya, namun mengingat waktu yang tidak mencukupi dan kita sudah berada di ujung acara, maka kami sampaikan juga, ya, kepada para peserta khususnya di ruang Zoom ini. Alhamdulillah dari 6 hari pelaksanaan kegiatan kajian Ramadan ini selalu, ya, dihadiri oleh peserta yang cukup nih, Ustaz, ya, sehingga mudah-mudahan kebaikan banyak didapat dari kegiatan hari ini. Dan insya Allah, Ustaz, untuk besok, ya, dan para peserta sekalian, ayah bunda atau bapak ibu sekalian dan rekan-rekan pegawai atau yang lainnya, insya Allah besok, ya, masih ada kegiatan rangkaian Ramadan, ya, kajian Ramadan, insya Allah akan dilaksanakan kegiatan tahsin, ya. Tahsin dan tahfiz insya Allah akan dibimbing langsung oleh pengajar dari Rumah Tahfiz An-Nas. Dan ini merupakan salah satu unit yang memang, ya, kami sediakan diselenggarakan oleh Yayasan Islam Anas Ahsan, tentu, ya, untuk mencetak penghafal Al-Quran yang insya Allah tentunya berharap sekali bisa bermanfaat bagi masyarakat nantinya dan menyebarkan Al-Quran, ya, dalam artian mengajarkan Al-Quran dalam mengamalkannya berupa mendakwahkannya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustaz, atas kesediaan antum untuk mengisi kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa kami juga sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan kajian Ramadan ini insya Allah akan dilaksanakan hingga tanggal 20 Ramadan. Ya, karena tanggal 21-nya kita akan aktif insya Allah untuk beritikaf, ya, beribadah, ya,
kepada Allah SWT dengan momen iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, tentu berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, semoga kita dipertemukan oleh Allah SWT nanti di surganya, tentu dari amalan-amalan tentu ya, yang seperti Ustaz sampaikan, Masya Allah menarik sekali, tidak hanya amalan itu, tapi memang harus dengan manhaj yang benar, akidah yang lurus, begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, dari kami sampaikan kepada para peserta, ayah bunda, bapak ibu sekalian, jazakumullahu khairan atas partisipasi aktif bapak ibu sekalian, atas kehadiran ya di ruang Zoom kali ini, terutama dalam pelaksanaan atau kegiatan pada hari ini. Insya Allah ya, kita akan melaksanakan kegiatan yang sama. Jangan lupa untuk tetap hadir dalam kegiatan kajian Ramadan di Yayasan Islam An-Nas Ahsan. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Imam Ansori dan Ustadz Ferry Zaid Kultom mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.